Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarakat muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab ini berbicara tentang sejarah hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memasuki satu tema yang berkaitan dengan Fathul Mekah. Fathu Mekah, pembebasan dan penaklukan kota Mekah, dan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sebab terjadinya Fathu Mekah ini adalah karena keingkaran janji yang telah disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana di antara perjanjian yang pernah disepakati di tahun ke-6 Hijriah, yaitu adanya genjatan senjata selama 10 tahun. Ternyata di tahun ke-8 ini terjadi konflik di antara dua suku, yaitu suku Bani Bakar dengan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah adalah satu suku yang berpihak dan berkoalisi dengan kaum muslimin. Sedangkan suku Bani Bakar, mereka berpihak dengan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun dua suku ini yang berkonflik, tapi ternyata ada keikutsertaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Bahkan mereka yang memasok senjata untuk menghancurkan Bani Khuza'ah. Sehingga Bani Khuza'ah melaporlah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke Madinah, ada dua utusan ketika itu yang kemudian datang ke Nabi SAW, Budail dengan Amr bin Salim Al-Khuza'i, melaporkan tentang pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy, bahwa sesungguhnya sudah disepakati tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun ke depan. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu melanggar janji ini, sehingga Abu Sufyan sebagai tokoh besar dari kafir Quraisy, mereka menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mohon maaf, minta maaf Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan di sini adalah Abu Sufyan bin Harb. Nanti akan ada Abu Sufyan sepupunya Nabi. Jadi Abu Sufyan ini nama yang juga familiar sekali di tengah-tengah orang-orang Arab. Nah, yang dimaksud dengan Abu Sufyan di sini adalah Abu Sufyan bin Harb. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Sufyan ini datanglah menghadap kepada Nabi SAW minta maaf atas pengkhianatan dari perjanjian yang sudah disepakati tadi. Tapi Nabi SAW diam, tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan kami memaafkan, dan Nabi juga tidak mengatakan kami akan balas dendam. Nabi diam saja. Sehingga Abu Sufyan tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengambil kesempatan ini untuk merebut kota Mekah. Tapi misi itu disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang menunggu momen yang tepat untuk merebut kembali kota Mekah dan akan dikuasai oleh kaum muslimin pada saatnya. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan santainya Abu Sufyan mengatakan kami minta maaf, ayolah kita duduk bareng lagi, kita perbaharui lagi perjanjiannya. Rasulullah diam. Akhirnya Abu Sufyan tidak mau nyerah. Abu Sufyan datang ke Abu Bakar. Abu Bakar pun mengatakan kalau Rasul SAW tidak bersikap apapun, apalagi saya. Abu Sufyan pun tidak menyerah, dia datang kepada Ali, datang dia kepada keluarga Ali, datang kepada Fatimah, bahkan datang kepada istri Nabi SAW, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi sekaligus putri daripada Abu Sufyan itu.
Jadi Abu Sufyan ini selain tokoh besar yang selalu mencaci, memaki, menyudutkan Nabi SAW, mengintimidasi, bahkan sampai pada tahap mengusir Nabi SAW, ternyata Nabi Muhammad itu adalah menantunya sendiri. Dia menikah dengan putrinya yang bernama Ummu Habibah. Datanglah Abu Sufyan ini ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika itu kurang berkenan dengan kedatangan ayahnya. Apalagi ayahnya ini datang langsung kemudian duduk tanpa dipersilahkan. Duduk di satu tempat, itu adalah tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan sedikit murka kepada putrinya karena tidak memperlakukan dia dengan perlakuan yang baik. Ini ayahmu sendiri, begitulah. Tapi karena ayahnya ini luar biasa permusuhannya kepada suaminya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Ummu Habibah ini kurang terlalu berkenan dengan kehadiran ayahnya, apalagi kehadiran ayahnya ini ada keinginan sesuatu yang ingin menguntungkan pihak kafir Quraisy. Namun kedatangan Abu Sufyan ketika itu ditolak mentah-mentah, apalagi keinginannya untuk memperbaharui perjanjian tersebut. Baik para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Abu Sufyan pulang dengan tangan kosong, tidak membawa kabar apapun untuk masyarakat kafir Quraisy. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam-diam 3 hari sebelum kejadian ini, Rasul itu ternyata sudah mempersiapkan persenjataan buat perang. Aisyah aja kaget. Ini belum ada kedatangan Abu Sufyan loh. Belum ada kedatangan 2 dari Bani Khuza'ah tadi. Budail dengan Ammar tadi itu belum ada. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan suatu barang-barang yang biasa dibawa untuk persiapan perang. Suatu ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Aisyah di situ, putri Abu Bakar. Kata Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ini Rasul mau kemana? Kok sudah ada persiapan-persiapan seperti ini? Mungkin kalau kita orang gimana sih kalau mau safar? Itu kan pasti udah ada kopernya, udah ada ininya, udah ada persiapannya." Wajar seorang mertua nanya, ini Rasulullah SAW kemana? Mau kemana? Kok sudah persiapan sebegitu matangnya ini? Kata Aisyah, saya nggak tahu. Dan Rasul nggak ngomong apa-apa nih, belum ada ngomong. Aisyah nggak kepo juga gitu. Padahal mungkin Aisyah juga ikut bantu gitu mempersiapkannya. Ternyata persiapan dilakukan Nabi SAW itu adalah untuk tujuan menaklukkan kota Mekah ini. Padahal kejadian-kejadian tadi sudah kita ceritakan itu belum terjadi. Utusan-utusan Abu Sufyan itu belum menghadap. Luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentunya karena adanya wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah setelah itu Abu Bakar paham. Setelah datang Abu Sufyan, datang Bani Khuza'ah. Oh ini nih, kata Abu Bakar, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Abu Bakar tahu, ini yang 3 hari yang lalu saya ke rumah Nabi mempersiapkan peralatan-peralatan perangnya karena untuk persiapan ini nih, menaklukkan kota Mekah. Setelah datangnya Abu Sufyan, setelah menghadapnya Abu Sufyan, setelah datangnya beberapa orang-orang dari Bani Khuza'ah untuk minta bantuan kepada Nabi SAW. Minta bantuan kepada Nabi dan kaum muslimin bahwa kami, Bani Khuza'ah, diserang oleh Bani Bakar dan orang-orang kafir Quraisy. Wahai Rasulullah, kami ini kan koalisi kalian. Bantu kami. Keluarga kami ada yang dibunuh. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah sebahagian dari masyarakat kami dibunuh di depan Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi ini sangat menyedihkan sekali. Ini depan Ka'bah. Ada yang sampai bergelayutan di selimut Ka'bah itu, tapi mereka tidak peduli. Bahkan ini adalah tempat yang terhormat. Yang menghormati tempat ini bukan hanya kaum muslimin, tapi saat itu tempat ini terhormat bahkan di sisi kafir Quraisy. Tapi apa kata mereka? Betul tempat ini terhormat, betul tempat ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus pada hari ini tidak ada Tuhan. Sehingga mereka dengan santainya, dengan tidak merasa bersalah, menumpahkan darah manusia dari kalangan Bani Khuza'ah yang merupakan sekutunya kaum muslimin ketika itu.
Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat-sahabat untuk mempersiapkan diri. Para sahabat akhirnya mempersiapkan diri, tapi para sahabat tidak tahu ini mempersiapkan mau ngapain, mau kemana, apa saja yang dipersiapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, persiapkan persenjataan perang kalian. Tapi Nabi belum informasikan kita mau perang kemana nih. Karena ini adalah misi rahasia, tidak boleh ada satupun yang tahu. Kalau Nabi katakan kita akan menyerang kota Mekah, nanti khawatir orang-orang muhajirin yang berasal dari kota Mekah, khawatirnya akan menginformasikan kepada keluarga-keluarganya yang ada di Mekah. Makanya misi ini benar-benar dirahasiakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi memerintahkan, ayo kalian siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peperangan. Akhirnya mereka pun mempersiapkan itu. Detik-detik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat, barulah kemudian Nabi menginformasikan tujuan kita adalah ke Mekah. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika itu. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, bunyi doanya Allahumma khudhil uyun wal akhbar an Quraisyin hatta nabghatuha fi biladiha. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah orang-orang Quraisy tidak mengetahui kabar persiapan kami sampai kami tiba di Mekah. Itulah doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan sampai orang kafir Quraisy mengetahui informasi kami akan menuju kota Mekah sampai kami sudah tiba di kota Mekah tersebut. Ini berarti menunjukkan bahwa misi ini sangat rahasia sekali. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkhianat. Padahal Nabi sudah membuat strategi yang sudah sedemikian supaya mengkelabui orang-orang. Ini kan Nabi sudah persiapan nih. Apalagi pasukan yang dibawa oleh Nabi itu luar biasa besarnya. Dan tidak pernah Nabi SAW menyiapkan pasukan yang sebesar ini di dalam peperangan yang sudah terjadi. Beberapa peperangan sudah terjadi, tapi jumlah pasukan tidak pernah sebanyak ini disiapkan oleh Nabi. Jumlahnya kurang lebih 10.000. 10.000 itu jumlah yang sangat banyak sekali di zaman itu. Luar biasa. Dan 10.000 itu bukan hanya masyarakat Madinah, tapi ada beberapa gabungan-gabungan diantaranya dari Arab-Arab Badui yang sudah mulai mereka menerima Islam dan mereka sudah masuk Islam. Jadi ada beberapa suku yang kemudian ikut bergabung dengan kaum muslimin ketika itu. Muhajirin dan Ansar. Baik, para jamaah dimulakan oleh Allah Ta'ala, Nabi ingin mengkelabui orang-orang sekitar supaya orang-orang itu menganggap bahwa Nabi tidak ke Mekah. Sehingga Nabi SAW membuat satuan pasukan. Yang satuan pasukan ini diutus oleh Nabi SAW di satu tempat yang berbeda arah dari tujuan Nabi SAW. Kalau tujuan Nabi SAW ke arah selatan, kota Mekah dari Madinah, ternyata Nabi SAW menyiapkan satu pasukan yang tidak banyak jumlahnya. Mungkin kalau bahasa kita satu batalion mungkin. Satu batalion itu disiapkan oleh Nabi, diutus oleh Nabi, kalian pergi ke sana. Ditugaskan oleh Nabi untuk membuat satu misi sendiri, dan orang-orang mengira Nabi dan para sahabat ini akan nyusul satu batalion tadi itu dengan arah yang berbeda. Kalau arah Mekah selatan, Nabi memerintahkan satu batalion tadi untuk ke arah utara, sehingga orang-orang akan mengira ini pasukan 10.000 ini pasti menyusul pasukan yang sudah diutus, sudah dikirim oleh Nabi tadi. Ini strategi Nabi SAW supaya orang-orang tidak ada yang tahu bahwa Nabi akan pergi ke Mekah. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah SWT, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'a. Hatib bin Abi Balta'a ini sahabat Nabi, orang soleh. Tapi karena dia punya kekhawatiran yang sangat besar dengan keluarganya yang ada di Mekah, khawatir nanti ini menjadi korban penyerangan kaum muslimin, dalam kondisi keluarganya tidak siap, dan keluarganya ini tidak ada yang bisa menjaganya, akhirnya dia kirim sepucuk surat untuk pemberitahuan kepada keluarganya tadi. Hati-hati dengan
penyerangan yang akan dilakukan kaum muslimin dan begini begitu. Intinya surat itu pemberitahuan bahwa Rasul dan 10.000 pasukan akan menyerang kota Mekah. Maksudnya apa? Kalian mengungsilah gitu, tinggalkan kota Mekah, selamatkan diri kalian. Tujuannya sangat baik sekali untuk menyelamatkan keluarga. Tapi sepucuk surat itu, kalau ia sampainya hanya ke keluarganya, kalau sepucuk surat itu kemudian sampai ke seluruh kota Mekah, gagal misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Nabi, turunlah wahyu menginformasikan tentang sepucuk surat yang dikirimkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk mengejar si kurir ini, karena yang ditugaskan untuk menyampaikan surat ini tidak langsung Hatib. Hatib itu ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satuan pasukan Nabi SAW tadi. Sehingga Hatib ini menuliskan surat, dan sepucuk surat itu diminta agar seorang perempuan yang menyampaikannya. Jadi perempuan dititipkan kepada perempuan surat tersebut. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali, kemudian Mikdad, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Marsad. Ada 4 orang ditugaskan oleh Nabi SAW kejar perempuan tersebut. Akhirnya 4 sahabat ini pun mengejar perempuan yang membawa surat tadi. Lalu kemudian Rasul mengatakan, intaliku hatta ta'tu raudata khaq. Kata Nabi SAW, ayo segera kalian kejar perempuan tersebut sampai kalian menuju satu tempat, nama tempatnya Raudah Khaq. Ternyata sampailah pada tempat itu. Lalu kemudian 4 orang tadi bertemulah dengan seorang perempuan yang membawa surat itu. Ditangkap oleh Ali, Mikdad dan Zubair, Abu Marsad ketika itu. Lalu kemudian perempuan ini diminta oleh mereka, ayo serahkan surat tersebut. Perempuan ini tetap masih ngeyel. Dia mengatakan, surat apa? Saya nggak tahu. Apa yang kalian maksud? Diperiksa oleh 4 orang tadi ini, di kendaraannya, di tas yang dibawanya, di perbekalan, tidak ditemukan surat tersebut. Akhirnya kesal Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Mengatakan, dalam satu riwayatnya dia menyebutkan bahwa jika Anda tidak menyerahkan surat itu, maka saya akan telanjangi Anda untuk mencari surat tersebut. Mungkin diselipkan di bagian mana gitu. Sampai Ali mengatakan, gak mungkin Rasul berdusta. Ini perempuan mengatakan, enggak, saya tidak bawa surat itu. Enggak mungkin, kata Ali. Rasulullah SAW berdusta, dan tidak mungkin kami datang ke sini untuk berdusta, menuduh Anda, memfitnah Anda. Enggak. Ini tugas yang kami dapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali dengan tegasnya, wallah lanukhrijannal kitab au lanujarridannaki. Demi Allah, kalau Anda tidak menyerahkan sepucuk surat tersebut, kami akan telanjangkan Anda, kata Ali bin Abi Thalib. Falamma ra'atil jidd minhu qalat a'rid fa'arada. Kata si perempuan tersebut mengatakan, ketika dilihat, ini seriusnya Ali nih. Ini udah bukan ancaman biasa ini. Ini bukan sekedar ancaman, tapi udah kelihatan keseriusan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia pun menyerahkan surat tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Ali dan rombongan datang kepada Nabi sallam dengan membawa surat serta membawa perempuan yang menjadi kurir yang akan mengantarkan surat tersebut. Para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah didapati surat itu, diketahuilah ternyata pelakunya adalah seorang sahabat yang soleh, Hatib bin Abi Balta'ah, yang melakukan perbuatan itu. Dipanggillah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mau klarifikasi, tapi Umar bin Khattab ketika itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk penggal kepala Hatib ini. Umar luar biasa. Apalagi ini kesalahan bukan sepele loh ini. Ini kesalahan besar loh ini. Kalau di dalam suatu kenegaraan, ini orang dalam kalau membocorkan rahasia negara itu namanya apa?
Hah? Ada lagi selain daripada itu? Ini kalau di dalam kenegaraan, bahaya nggak nih orang seperti ini? Kalau didapati orang yang membocorkan rahasia negara seperti ini, hukumannya berat atau ringan nih? Berat sekali hukumannya. Berat ini hukuman. Apalagi ini rahasia sudah disembunyikan sebegitu hebatnya oleh Nabi SAW, sampai Nabi SAW membuat satu strategi untuk mengkelabui orang-orang, malah orang dalam yang mau membocorkan rahasia itu. Bagaimana tidak emosi itu Umar bin Khattab? Wajar. Mungkin kalau kita di posisi Umar, sikap kita juga hampir mirip kali ya. Mungkin nggak nanya-nanya dulu kepada Nabi gitu kan ya. Pokoknya gebukin aja dulu, pukul dulu, keroyokin dulu gitu. Baru nanti selesaiin oleh Nabi gitu. Ini masih sopan loh nih Umar bin Khattab. Nggak seperti kita main hakim sendiri gitu. Masih sopan nih, santun Umar, walaupun tegas kalimatnya, ngeri itu dengarnya gitu kan ya. Tapi nggak main pukul dulu. Nggak dipukul dulu, nggak digebukin dulu, nggak main hakim sendiri dulu. Umar minta izin ke Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya yang penggal kepalanya ini, si Hatib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innahu qad syahida badran. Wahai Umar, jangan tergesa-gesa. Ini Hatib, sahabat yang mulia, orang soleh. Beliau ini punya keistimewaan. Apa keistimewaan? Salah satu keistimewaan yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah pada Hatib ini, beliau ikut serta di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar adalah perang pertama sekali dalam Islam. Itu perang pertama sekali. Dan jumlah kaum musliminnya ketika itu 300 orang melawan 1000. Dan Hatib hadir di salah satu peperangan tersebut. Padahal jumlah kaum muslimin sudah ribuan ketika itu. Tapi Hatib terpanggil untuk ikut serta dalam peperangan Badar tersebut. Wa ma yudrika ya Umar la'allallaha qad ittala'a ala ahli Badar. Apakah kamu tidak tahu wahai Umar, kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menilik dan melihat isi hati orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar ini. Maksudnya mereka tidak memiliki niatan yang buruk. Mereka ini mukmin yang murni. Tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam jiwa mereka. Semua yang ikut di dalam peperangan Badar itu keimanannya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar, apa kata Nabi? Silahkan kalian melakukan apa saja, sungguh aku merekomendasikan ampunan buat kalian. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tapi khusus orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, kesalahan dan dosa apapun yang mereka lakukan sudah diampuni. Sudah diampuni. Dosa yang belum mereka lakukan pun itu sudah diampuni. Karena keistimewaan orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar itu. Nabi yang merekomendasikan itu. Makanya kalau ada orang-orang yang maksum itu maksudnya orang yang salah, kemudian kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Mereka itu tidak terlepas dari perbuatan dosa dan kesalahan. Tapi luar biasanya, dosa apa saja yang mereka lakukan itu sudah mendapatkan rekomendasi ampunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang yang sudah mendapatkan rekomendasi itu, mereka malah hati-hati betul melakukan kesalahan dan dosa. Karena sudah mendapatkan rekomendasi loh ini. Tapi qadarullah nih, Hatib bin Abi Balta'a melakukan kesalahan yang tidak kecil. Kesalahan yang sangat besar. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang ikut di peperangan Badar, akhirnya fadarafat aina Umar. Umar pun ketika itu berlinang air matanya, menangis karena beliau terlalu tergabah-gabah. Gegabah beliau memutuskan, mengucapkan satu kalimat. Karena Umar ketika itu sempat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Hatib bin Abi Balta'a, apa kata Umar?
fa innahu qad khana Allah wa rasulahu wa qad nafaqa. Wahai Rasulullah, ini Hatib telah berkhianat kepadamu, telah berkhianat kepada Allah, dan telah munafik ini Hatib bin Abi Balta'ah. Mohon maaf kalau kita bahasakan sempat lancang nih. Lisannya Umar bin Khattab memvonis Hatib bin Abi Balta'ah dengan tuduhan bahwa Hatib berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada Allah, dan sudah berada di pihak orang-orang munafik. Ini orang munafik nih Hatib ini ya Rasulullah. Tapi kegagabahan atau vonis yang disampaikan oleh Umar tadi ini kalau dalam anggapan kita masih wajar. Masih wajar. Tapi tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Nabi membantah itu semua. Akhirnya karena Umar merasa salah dan Umar tidak gengsi. Seketika itu Umar pun menampakkan kesalahannya dengan beliau menyesali. Akhirnya beliau menangis. Lalu kemudian beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ternyata Allah dan Rasul lebih paham dan lebih tahu tentang masalah ini. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi dan pasukan 10.000 tadi tetap melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di satu tempat, ini terjadi di bulan Ramadan ini. Di tanggal di pertengahan Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 10 Ramadan Nabi SAW jalan dari kota Madinah ini di tahun 8 Hijriah. Lalu kemudian Nabi SAW sampailah di satu tempat namanya Juhfah. Juhfah ini salah satu tempat miqat jamaah umrah dan jamaah haji untuk berniat. Juhfah. Juhfah itu sudah tidak terlalu jauh dari Mekah. Sekitar 180 kilometeran lagi dari kota Mekah. Jadi jaraknya tinggal 180 kilometer lagi sampai ini rombongan Nabi ke Mekah. Tapi di tempat itu Nabi kemudian beristirahat. Bertemulah beliau dengan paman Nabi SAW, yaitu Abbas dan keluarga Abbas. Ketika itu Abbas dan keluarganya belum berhijrah. Ketika itu Abbas dan keluarganya belum masuk Islam saat Nabi SAW berhijrah. Abbas itu masih ada di pihak orang-orang kafir Quraisy. Tapi permusuhan Abbas tidak sebesar saudaranya Abu Lahab. Masih dia tengah-tengah nih. Sikapnya Abbas ini tidak seperti Abu Thalib, pembelaannya terang-terangan kepada Nabi, dan juga Abbas ini tidak seperti Abu Lahab yang permusuhannya begitu besar kepada Nabi SAW. Jadi Abbas ini ada di tengah-tengah. Tapi hidayah menyapa Abbas dan keluarga ketika itu, sampai-sampai Abbas kemudian tidak kuat menyembunyikan keislamannya sehingga dia mau berhijrah. Berhijrah pergilah ke Madinah. Di perjalanan Abbas dan keluarga dari Mekah mau ke Madinah ketemu dengan rombongan Nabi SAW. Dan itu tidak disangka-sangka. Kaget Abbas, ini rombongan besar gini, ini mau kemana ini? Ternyata ini rombongan Rasul SAW. Ketemulah rombongan Rasulullah dengan keluarga pamannya tadi, Abbas tadi. Senangnya luar biasa. Nabi SAW bertemu dengan Abbas dan keluarga besarnya Abbas tadi. Senang Nabi SAW. Apalagi kabar gembira tentang keislaman Abbas beserta keluarga-keluarganya. Lalu kemudian setelah Nabi SAW menyambut begitu hangatnya Abbas, kemudian dipeluk oleh Rasul SAW Abbas tadi, akhirnya Abbas pun tidak jadi pergi ke Madinah. Ikut bersama Nabi SAW dengan rombongan 10.000 tadi itu. Lalu tidak sampai di situ saja. Akhirnya beberapa keluarga Nabi SAW sudah mulai mengetahui kedatangan Nabi ini. Dan tidak berapa lama Nabi SAW bertemulah dengan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini bukan Abu Sufyan yang pertama yang sudah kita ceritakan tadi. Abu Sufyan di sini adalah putra daripada Al-Haris. Al-Haris ini adalah paman Nabi. Al-Haris ini adalah saudara bapaknya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu punya paman dan bibi kurang lebih 10 orang. 10 orang, anak daripada Abdul Muttalib itu. Abdul Muttalib kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib ini punya 10 putra dan putri. Termasuk salah satunya adalah Al-Haris. Al-Haris ini
punya anak namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini ketika itu sama keluarganya sudah melarikan diri, menyelamatkan diri dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, ketemu dengan Nabi SAW di satu tempat namanya Al-Abwa, yang juga tidak terlalu jauh sudah dari kota Mekah. Ngapain nih Abu Sofyan? Abu Sofyan melarikan diri dengan keluarganya supaya tidak ditangkap oleh Nabi SAW. Karena Abu Sofyan ini termasuk sepupu Nabi yang luar biasa gencarnya mengusir Nabi SAW. Yang begitu gencarnya memusuhi Nabi SAW. Sepupuan loh kalau bahasa kita ini. Ayah sama ayah masih saudara, kandung. Tapi Abu Sofyan permusuhannya kepada Nabi begitu besar. Karena dia sadar atas kesalahannya dulu melakukan sepupunya seperti itu, akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kota Mekah. Dia tinggalkan kota Mekah dan keluarganya, bertemu dengan rombongan ini. Rasul tahu itu Abu Sofyan dengan keluarganya. Tapi Nabi biarkan dia pergi. Tapi Abbas, pamannya, kemudian Ali bin Abi Thalib juga masih ada hubungan sepupu. Akhirnya Ali datang menghadap kepada Abu Sofyan. Ngobrollah mereka berdua. Kata Ali menyarankan, wahai Abu Sofyan, kenapa Anda tidak datang saja ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi nggak mau manggil. Kalau mau ya datang, ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ali pun, karena ini masih ada hubungan darah, kasihan Ali melihat Abu Sofyan tadi bawa keluarga, apalagi masih ada anak kecilnya. Dalam mudah itu Abu Sofyan sampai menggendong-gendong anaknya di padang pasir. Begitu tandus. Di bulan Ramadan itu di tahun itu panasnya luar biasa. Akhirnya Ali kasihan melihat keluarga ini. Datanglah Ali menghadap kepada Abu Sofyan tadi. Wahai Abu Sofyan, saya sarankan kepada Anda, cobalah Anda datang menghadap ke Nabi SAW, minta maaf Anda. Datang Anda ke Nabi SAW langsung menghadap dan minta maaf. Sebagaimana dulu keluarga Yusuf datang minta maaf kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang dulu pernah mengusir Nabi Yusuf alaihissalam, yang hampir membunuh Nabi Yusuf, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Yang melakukan itu siapa? Saudara kandung. Maaf, saudara kandung di sini saudara seayah, walaupun mereka beda ibu gitu. 10 orangnya ini yang memperlakukan Nabi Yusuf seperti itu saudara yang masih ada hubungan darah karena satu ayah. Walaupun beda ibu, tapi ini masih saudara, begitulah. Tapi sebegitu hebatnya mereka bencinya kepada saudara sendiri, sampai mereka rela membuang saudaranya itu ke dalam sumur, lalu kemudian sekian tahun, bahkan puluhan tahun lamanya, terpisah nih anak dengan ayahnya, Yakub alaihissalam. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang besar, kalau mungkin kita bahasakan gitu, sukses Nabi Yusuf. Ini datang saudaranya menghadap kepada Nabi Yusuf dengan mengatakan, apa kata mereka saudara-saudara Yusuf ini? Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, Allah telah melebihkan engkau dari kami. Allah memuliakan engkau dari kami, wahai Yusuf. Sungguh kami mengakui kesalahan-kesalahan yang kami dulu lakukan. Maafkan kami, wahai Yusuf. Kata Ali bin Abi Thalib, Anda tahu kisah Yusuf ini? Kenapa Anda gak datang? Seperti saudara-saudaranya Yusuf ini. Mengaku kesalahan, minta maaf kepada Muhammad. Coba datang. Akhirnya Abu Sufyan juga mikir, oh iya ya. Lalu kemudian saran itu dilakukanlah oleh Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas saran Ali bin Abi Thalib tadi. Lalu kemudian lihat apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ringannya Nabi mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirallahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi menjawab permintaan maaf Abu Sufyan dengan potongan ayat. Yang ayat ini dulu pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf kepada saudaranya? La tasriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf, tidak ada celaan buat kalian. Tidak ada balas dendam buat kalian. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya.
begitu ringannya Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Padahal ini kesalahan saudaranya luar biasa loh ini. Saat itu sangat mungkin sekali Nabi Yusuf untuk balas dendam. Apalagi Nabi Yusuf ketika itu sudah punya jabatan yang strategis sekali, bendaharawan di satu kerajaan besar di Mesir. Ini saudara-saudaranya cuma rakyat biasa. Itu kalau disentil sama Nabi Yusuf, mau dipenjarain, mau diapain Nabi Yusuf sama gampang banget oleh Nabi Yusuf. Kalau kita mungkin nggak sehebat itu kali ya. Ada orang yang memperlakukan buruk pada kita. Perlakuan buruknya itu sangat luar biasa sekali. Datang kepada kita minta maaf. Dan saat itu kita sedang sedang naik-naik daunnya lah mungkin begitu kali ya. Sedang di puncak karir yang begitu hebat sekali begitu. Kira-kira bisa nggak kita seperti Nabi Yusuf ini? Hah? Bisa nggak? Insya Allah, Masya Allah. Ternyata ada yang bisa seperti Nabi Yusuf. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengucapkan dengan ucapan yang sama kepada Abu Sufyan. Apa kata Nabi? La tasriba alaikumul yaum. Kata Nabi kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, sudahlah. Tidak ada celaan buat kamu. Saya tidak akan mencela kamu, saya tidak akan memusuhimu, dan saya tidak akan balas dendam kepadamu." Padahal Abu Sufyan ini sampai pernah untuk mencoba membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan ringannya, ya saya maafkan. Dengan begitu tulusnya Nabi SAW memaafkan Abu Sufyan tadi, Abu Sufyan senangnya dan beliau membuat beberapa untayan bait-bait syair untuk Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan kepada Abu Sufyan sambil menepuk-nepuk dada Abu Sufyan begini, ditepuk-tepuk oleh Nabi SAW, karena Abu Sufyan tadi membuat untayan bait-bait syair yang begitu indah. Lalu kemudian ditepuk-tepuk oleh Nabi SAW dadanya, seraya Nabi berkata, "Anta tarattani kulla mutarradin." Kata Rasulullah, kamulah dulu, kata Nabi SAW, sambil bercanda Nabi SAW, sambil nepuk-nepuk dada kita, kamulah dulu, kata Nabi SAW, orang yang paling gigih sekali untuk mengusir saya, kata Nabi. Padahal sudah dimaafkan gitu kan ya. Tapi tetap aja Nabi SAW masih ingat itu. Nabi sudah mengatakan, "La tasriba alaikum." Udah, saya tidak akan mencelah kamu, saya tidak akan balas dendam, kata Nabi. Tapi ketika dipuji-puji oleh Abu Sufyan tadi, akhirnya Nabi SAW sambil nepuk-nepuk dada begini, kamulah dulu wahai Abu Sufyan. Masih ingat kan ya? Kamulah orang yang paling gigih dalam pengusiran saya dari kota Mekah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa nih kesenangan Nabi SAW. Gembira sekali Nabi. Anggota keluarganya satu persatu sudah mulai ikut dengan Nabi SAW, terutama pamannya tadi Abbas tadi. Baik, para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dah semakin dekat nih rombongan Nabi SAW. Sudah sampailah di satu tempat namanya Mar Az-Zahran. Mar Az-Zahran. Mar itu artinya satu jalan yang diapit oleh gunung-gunung. Jadi ini ada lembah, lembahnya luas, dikelilingi gunung. Nah, untuk keluar dari gunung itu jalannya semakin menyempit begini. Karena ini dikelilingi oleh gunung. Nah, ini lembah seluas ini. Nanti untuk keluar dari lembah ini, itu harus melewati jalan lorong begini. Lorong lah mungkin kalau kita bahasakan. Lorong begini jalannya. Sehingga orang akan lewat ini jadi antri. Apalagi 10.000 orang. Nabi istirahat di lembah tersebut. Nah, ini untuk keluar dari lembah ini, itu harus antri. Karena dia kecil lorongnya begini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di Mar Zahran inilah kemudian Nabi memutuskan kita saat ini beristirahat dulu di sini. Itu jaraknya dari kota Mekah sudah dekat, 20 km lagi. Sudah dekat. Sudah mulai dicium bau-bau kehadiran Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi SAW sampai di Mar Zahran itu, dalam satu riwayat Nabi SAW dengan beberapa para sahabat berpuasa di bulan Ramadan, tapi Nabi tetap masih berpuasa. Kalau bahasa kita ini kan Nabi safar ya. Nabi safar. Tapi dalam hal ini Nabi memilih ketika itu untuk berpuasa.
Dan ada sebahagian besar para sahabat pun ikut berpuasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah di Marzahran tadi, tepatnya di Kudaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada air. Nabi pun singgah di situ, menunggu waktu berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan para sahabat-sahabat yang berpuasa ketika itu berbuka. Masya Allah, di bulan Ramadan dalam kondisi Nabi SAW tetap berpuasa ketika itu. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam hari, ini tiba malam hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini strategi yang luar biasa nih Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada seluruh para sahabat, setiap orang nyalain lampu. Harusnya enggak mesti harus setiap orang gitu kan ya. Mungkin kalau satu tenda, satu lampu dan taruh depan tendanya, harusnya cukup gitu. Tapi apa maksud dan tujuan Nabi ini? Kalau 10.000 pasukan tadi, berarti lampu yang dinyalakan, mungkin kalau kita bahasakan lampu itu apa berarti? Kalau dulu pakai api itu apa? Obor, mungkin kali gitu kali ya? Obor. Jadi ada berapa obor berarti? 10.000. Dan obornya ini bukan obor kecil kayak lilin gitu. Kalau kayak lilin ya udah mati kena tiup angin gitu kan ya. Apalagi di tengah-tengah padang pasir begitu. Ini menunjukkan obornya itu besar loh itu. Dan setiap orang Nabi katakan nyalakan obor. Tujuannya adalah orang-orang kafir Quraisy nanti akan melihat nih. Ternyata benar ada utusan-utusan yang ingin tahu ini sebesar apa sih pasukan kaum muslimin ini. Dilihat oleh mereka di malam hari dari kejauhan sudah kelihatan terangnya luar biasa. Jumlah obor tadi itu dilihat dari kejauhan ini puluhan ribu ini. Ini membuat gentar mereka. Kena mental mereka udah. Termasuk Abu Sufyan bin Harb. Mereka malam-malam diam. Abu Sufyan bukan yang sepupu Nabi tadi ini. Ini pembesarnya kafir Quraisy. Abu Sufyan dengan beberapa temannya, keluar juga di situ Hakim bin Hizam, Budail, ada 3 orang lah mereka. Pengen cari informasi, pengen tahu sejauh apa nih, sehebat apa nih kekuatan kaum muslimin. Mereka sengaja keluar dari kota Mekah, pergi ke Marzahran tadi ini, melihat. Lalu di waktu yang sama, Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izin kepada Nabi, pinjam keledai punya Nabi. Wahai Rasulullah, saya izin ya pinjam keledai. Mau kemana? Abbas pun mengatakan saya mau keliling-keliling untuk memastikan keamanan. Akhirnya Abbas paman Nabi SAW tadi menggunakan keledai Nabi SAW keliling melihat situasi kondisi kaum muslimin yang masing-masing mereka sudah menyalakan obornya. Lalu tidak sengaja di kegelapan itu keluarlah Abbas tadi dari kerumunan kaum muslimin. Lebih luas, lebih jangkauannya di luar lagi nih. Mungkin khawatirnya ada mata-mata yang akan mengintai kaum muslimin. Sehingga Abbas tadi pun keluarlah dari tempat peristirahatan tadi, pergilah di tempat-tempat mana gitu keliling dengan menggunakan keledai Nabi. Secara diam-diam terdengarlah oleh Abbas tadi di kegelapan, cuma terdengar suara doang. Suara itu dikenal oleh Abbas. Suara siapa ini? Suara 3 orang tadi yang sedang ngobrol-ngobrol, diskusi. Wah, ternyata besar ya gini-gini kekuatan kaum muslimin. Terdengar oleh Abbas. Suara itu dikenal oleh Abbas. Lalu kemudian Abbas mengatakan, Aba Hanzalah. Aba Hanzalah ini maksudnya adalah Abu Sufyan. Aba Hanzalah. Lalu kemudian Abu Sufyan dengar, wah, ini saya juga kenal nih suaranya nih. Namanya dalam kegelapan orang panggil-panggilan begitu kan, gitu kan. Aba Hanzalah. Ini kenal nih saya suara siapa ini? Lalu kemudian ditebak oleh Abu Sufyan tadi. Dia mengatakan, Abul Fadl. Abul Fadl itu maksudnya Abbas. Iya, saya Abbas. Kata Abu Sufyan mengatakan, iya, saya Abu Sufyan. Ketemulah mereka udah. Abu Sufyan belum menyadari bahwa Abbas ini berada dan berpihak kepada kaum muslimin dan sudah masuk Islam. Tidak menyadari itu. Sempatlah mereka akhirnya ketemu, ngobrol mereka. Ngobrol mereka jadi berempat tadi. Lalu kemudian Abbas tadi akhirnya memberikan saran kepada Abu Sufyan. Apa kata Abbas mengatakan? Wasbah Quraisy wallahi. Demi Allah, celaka Quraisy, hancur Quraisy. Kata Abbas,
Ngomong ke siapa nih? Abu Sufyan. Anda coba lihat kaum muslimin. Luar biasa. Ditakut-takutin lagi sama Abbas gitu. Ini ngomporin bukan kompor yang baik gitu kan ya. Maksudnya ini biar Abu Sufyan sekalian deh gitu. Biar habis-habisan sekalian nih Abu Sufyan gitu. Abu Sufyan ini bukan sembarang orang loh ini. Ini kalau di dalam peperangan kehebatannya tidak diragukan lagi. Strategi perangnya luar biasa. Khalid bin Walid yang ketika itu hebat, yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan, saat itu Khalid sudah berpihak kepada Nabi SAW. Pasukan Khalid dan beberapa orang, itu Khalid sudah ada bersama Nabi di Fathul Mekah ini. Tambah galau Abu Sufyan. Waduh, panglima terhebat dia sudah berpihak kepada Nabi. Kemudian jumlahnya begitu banyak. Kata Abbas mengatakan, ya wahai Abu Sufyan, ini saran saya aja nih. Yuk kita menghadap aja ke Rasulullah yuk. Yuk kita menghadap aja ke Rasulullah. Abu Sufyan takut. Wah, ini kita menghadap maksudnya kita ke kerumunan mereka itu. Iya kata Abbas. Wah enggak. Nanti nyawa saya jadi taruhannya. Saya ini kan, dia kan dikenal dengan permusuhannya begitu besar sekali dengan kaum muslimin. Nanti saya ngelewat di komunitas kaum muslimin, bisa tinggal nama saya, gitulah mungkin. Kata Abbas meyakinkan Abu Sufyan, saya yang menjamin. Abu Sufyan masih ragu-ragu. Emang lu siapa sih Abbas gitu? Emang hebat banget Abbas ini. Dia nggak tahu kalau Abbas itu sudah bertemu dengan Nabi. Bahkan keledai yang digunakan oleh Abbas tadi keledai siapa? Dan gelap, nggak tahu Abu Sufyan. Abu Sufyan nggak tahu dia tuh pakai kendaraan siapa. Kendaraan Nabi SAW. Kata Abbas, ayo kita ketemu Rasulullah. Gak usah takut, saya yang menjamin Anda aman. Benar nih, benar kata Abbas radhiyallahu taala anhu. Akhirnya keraguan tetap masih ada, namun Abbas masih menakut-nakuti. Kata Abbas, demi Allah, kalaupun Anda tidak mau datang nih, tidak mau mengikuti saran saya, ya saya nggak bisa jamin juga ya kalau suatu saat nanti kepala Anda ini terpisah dari badan ya. Ini bahasanya bahasa apa lagi nih? Padahal tinggal gampang aja ngomong gitu kan ya. Satu saat nanti nih pasukan sampai di Mekah, ya bisa jadi Anda juga nggak selamat gitu. Ya udahlah, ayo ikut. Oh iya juga ya. Ini kan 10.000 ini kalau saya lihat memang nggak bakalan tidak akan bakalan bisa orang kafir Quraisy menang. Abbas pun kalau sudah melihat dari kejauhan begitu, apalagi Abbas ini sudah pengalaman sekali, melihat jumlah pasukan begitu, malam aja udah seperti itu kondisinya, Abbas pun sudah yakin sekali, tidak bakalan mungkin Quraisy bisa menang dalam peperangan ini. Ya, mau tidak mau ikut saran Abbas deh, coba ikut saran Abbas. Ikutlah beliau sama-sama naik kendaraan, melewati pasukan-pasukan kaum muslimin yang saat itu belum tidur. Masih mereka ngobrol di luar tenda, mungkin kalau bahasa kita. Di depan api unggunnya tadi, di depan obornya tadi. Lewat dengan santainya Abbas dengan Abu Sufyan tadi menghadap ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang mengenal, ini Abu Sufyan. Kok Abu Sufyan diberikan izin masuk di dalam komunitas kaum muslimin yang saat itu akan menyerang orang Mekah? Ada apa ini? Tapi bersama mereka Abbas. Dan Abbas ketika itu mengendarai keledainya Nabi SAW. Tidak ada yang berani kaum muslimin yang mencegat ketika itu. Kaum muslimin cuma melihat aja. Cuma mereka geram banget nih. Kalau boleh nih dipukul-pukul nih si Abu Sufyan, sangat pengen banget. Kalau bahasa kita, tangan mereka tuh udah gatal banget nih. Inilah yang kita mau sebenarnya gitu kan ya. Inilah orangnya ini. Ini apa namanya, gembongnya gitulah. Dia inilah dalangnya ini. Begitu besarnya dendamnya kaum muslimin ketika itu, saat dia santai, tidak ada yang menghalangi Abu Sufyan masuk di barisan kaum muslimin ketika itu. Kita mungkin di posisi itu geram nggak sama Abu Sufyan ini? Geram. Kalau mungkin ada batu dari kita mau lempar tuh. Tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani melakukan itu.
Karena apa? Karena berdampingan dengan Abbas tadi, paman Nabi SAW. Ya mereka husnuzonnya, wah ini pasti ada pembicaraan diplomat apalah ini, mungkin ada negosiasi apa. Akhirnya mereka biarkan. Tapi semakin besar rasa takut Abu Sufyan saat dia melewati tenda Umar bin Khattab. Waduh, ini nggak ada jalan lain apa gitu kata Abu Sufyan, gitu lah mungkin bahasa kita. Abbas, jangan di sini. Itu Umar bin Khattab di situ gitu kan ya. Akhirnya benar, Abbas tadi betul-betul cuek aja Abbas, lewat aja Abbas bawa Abu Sufyan untuk menghadap ke tenda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaget, lah ada Abu Sufyan nih. Sudah berada di atas kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Dikejar oleh Umar bin Khattab dengan menggunakan kendaraannya juga. Tapi dikejar di sini bukan mengejar dua orang tadi ini, tapi mengejar tenda Nabi SAW. Sesampainya Umar bin Khattab lebih awal ke tenda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya terjadilah perdebatan antara Abbas dengan Umar bin Khattab. Kata Abbas mengatakan kepada Umar, inni qad ajartuhu. Kata Abbas, wahai Umar, jangan Anda sekali-kali menyentuh Abu Sufyan ini, karena aku sudah memberikan jaminan keamanan buat dia. Jangan kamu sentuh, apalagi sampai kamu gebukin, kamu mau penggal, enggak, jangan. Kata Abbas. Lalu kemudian Umar tidak terima. Bukankah ini adalah orang yang memusuhi Islam dan begini, ini tidak bisa dimaafkan. Ini penjahat besar ini, gitulah bahasa kita. Ini penjahat besar nih Abu Sufyan. Kok kita mau biarkan begitu saja? Akhirnya sampailah keributan itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bersih tegang loh nih antara Abbas dengan Umar bin Khattab. Sampai-sampai mereka sudah mengangkat suara mereka. Umar mengangkat suaranya, Abbas mengangkat suaranya. Lalu kemudian ketika Umar melihat Abbas tambah serius, Abbas itu luar biasa, saudaranya Hamzah. Dan tidak jauh perawakannya seperti Hamzah, gayanya seperti Hamzah, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Umar akhirnya kena juga mentalnya. Karena Abbas ketika mengangkat suara gitu, kalau orang berdebat itu ngegas gitu kali ya. Ketika digas oleh Umar, Abbas juga ikut ngegas gitu kan ya. Nah, ini kuat-kuatan nih, siapa yang paling kuat gasnya gitu kan ya. Akhirnya Abbas tadi terlihat ngegasnya agak kencang banget. Umar agak kena tuh sedikit. Akhirnya Umar pun mengalah ketika itu. Mahlan. Lalu kemudian sama-sama mereka juga, mahlan ya Umar. Umar mengatakan, mahlan ya Abbas. Tenang, tahan wahai Umar. Umar pun mengatakan kepada Abbas, tenang wahai Abbas. Abbas sudah cukup, tenang. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, la islamuka kana ahabbu ilayya min islamil Khattab. Wahai Abbas, sungguh tidak ada sedikit pun kebencianku kepadamu. Sungguh wahai Abbas, keislamanmu lebih aku sukai dibandingkan keislaman ayahku. Menunjukkan bahwa Umar sama sekali tidak ada kebencian kepada Abbas. Walaupun mereka ada perselisihan sampai bersih tegang begitu, pada akhirnya mereka tutup perdebatan dan persetegangan mereka dengan mengatakan, wahai Abbas, sungguh keislamanmu ini lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada keislaman ayahku. Menunjukkan bahwa kehormatan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa dari Umar untuk Abbas, karena ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya perdebatan mereka tadi karena agak ribut, keluarlah Nabi SAW, tahu Nabi SAW. Dan Nabi SAW keluar. Setelah itu Nabi pun melihat ini malam udah nggak cocok untuk diskusi gitu. Udah jam-jam istirahat gitu. Tapi Abbas tadi pengen ceritalah dengan Nabi, membawa Abu Sufyan supaya dihadapkan kepada Nabi. Kata Rasulullah, udah malam ini. Gini aja, besok pagi kita lanjutkan lagi. Sekarang kita istirahat dulu, supaya ngobrolnya itu enak, tenang gitu. Bisa lebih konsentrasi, lebih segar kita berpikirnya. Nabi tidak mau memutuskan di malam itu juga. Akhirnya Nabi memerintahkan Abbas untuk membawa Abu Sufyan ini
istirahat satu tenda dengan Abbas. Wahai Abbas, untuk malam ini Abu Sufyan istirahat bersama Anda saja. Akhirnya Abu Sufyan istirahatlah bersama Abbas di tenda Abbas. Singkat cerita, keesokan harinya, tibalah waktu paginya. Lalu kemudian datanglah Abu Sufyan dengan Abbas tadi menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi melihat Abu Sufyan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, "Waihak ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam an la ilaha illallah?" Kata Nabi SAW kepada Abu Sufyan mengatakan, celaka anda wahai Abu Sufyan. Belumkah datang waktunya anda mengucapkan la ilaha illallah? Nabi langsung to the point aja. Nabi tidak mengatakan anda punya kesalahan yang besar. Nabi nggak mau mengungkit-ungkit kesalahan itu. Itu akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi itu tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang, perilaku buruk orang. Nabi langsung, apa sih keinginan terbesar Nabi kepada Abu Sufyan ini? Langsung to the point Nabi SAW. Keinginan Nabi adalah Anda masuk Islam. Diajak oleh Nabi SAW langsung masuk Islam. Ayo Abu Sufyan, kapan lagi tiba waktunya Anda mengucapkan la ilaha illallah ini? Lihat, dengan ringannya Abu Sufyan menjawab, ma ahlumuka wa akramuka wa awsaluka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa lembutnya engkau wahai Rasulullah. Betapa mulianya engkau wahai Rasulullah. Betapa giginya engkau menyambung tali silaturahmi wahai Rasulullah. Pujian-pujian yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Akan tetapi wahai Rasulullah, aku yakin betul nih dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa itu kalimat belum membuat aku bermanfaat gitulah. Kalimat ini belum membuat manfaat besar buatku. Masih ngeyel nih Abu Sufyan. Harusnya tinggal, ya udahlah, ini kan nyawa taruhnya. Mungkin kalau bahasa kita, pura-pura aja dulu deh gitu. Emang kenapa sih gitu? Tapi tetap Abu Sufyan jujur. Kalau kalimat ini aku ucapkan wahai Rasulullah, berarti konsekuensinya aku akan meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahanku dari berhala-berhala itu. Dia sadar betul kalau mengucapkan ini. Dia katakan begitu. Berarti gimana wahai Rasulullah, Tuhan-Tuhan saya yang sudah saya sembah itu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengulangi sekali lagi kalimatnya. Apa kata Nabi SAW? Waihak ya Abu Sufyan, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Kapan waktunya tiba wahai Abu Sufyan, engkau mengakui aku ini Rasulullah? Lalu kemudian Abu Sufyan menjawab dengan santainya lagi, engkau orang yang paling mulia, engkau orang yang paling santun, engkau orang paling lembut wahai Rasulullah, engkau orang yang paling gigih menyambung tali silaturahmi. Tapi jujur wahai Rasulullah, ini jiwaku belum bisa menerima engkau adalah sebagai seorang nabi dan seorang rasul sampai sekarang wahai Rasulullah. Dia menyebutnya begitu. Tidak bisa dia terima kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gampang sekali mengucapkan kalimat itu. Abbas kesal banget lihat Abu Sufyan ini. Dia udah memperjuangkan itu untuk bisa membawa supaya menghadap ke Rasulullah. Perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abbas tadi. Tapi kok masih mutar aja di situ. Saking kesalnya Abbas, apa kata Abbas mengatakan? Waihak aslim. Wahai Abu Sufyan, celaka kamu. Ayo, masuk Islam aja, begitulah. Langsung tegas tuh Abbas mengatakan begitu. Wasyhad an la ilaha illallah. Bersaksilah kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah qabla an tadrib unuqaka. Sebelum kepalamu dipenggal. Kata Abbas. Udahlah langsung aja to the point kata Abbas gitu. Kamu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau penggal nih kepalamu nih gitu. Kata Abbas mengatakan. Akhirnya setelah Abbas tegas dengan ucapan begitu, lalu kemudian fa aslama wa syahida syahadatal haqq. Lalu kemudian Abu Sufyan tadi pun masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pembesar orang nomor 1 ini kalau kita bahasakan, orang nomor 1 kafir Quraisy sudah masuk Islam. Tinggal apa lagi itu kekuatan kafir Quraisy kalau udah orang nomor 1-nya masuk Islam? Hancur. Dah.
kekuasaan kafir Quraisy dengan masuk Islamnya Abu Sufyan. Tapi Abbas berbisik kepada Rasulullah. Apa bisikan Abbas kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr faj'al lahu syai'a. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah orang yang suka dan bangga dengan diangkat-angkat, begitulah. Kan ada orang model begitu kan ya. Disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Itu kesukaan siapa? Abu Sufyan. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan ini dia orang model orangnya itu diangkat-angkat, wahai Rasulullah, disanjung. Kasihlah jabatan apa gitu. Pokoknya buat dia itu seakan-akan ya Islam dan Rasulullah SAW tidak ingin merebut kekuasaannya. Tetap Abu Sufyan diberikan semacam nama yang akan terangkatlah gitu nama beliau. Rasulullah SAW akhirnya mikir, apa ya? Akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, baik kalau begitu. Lalu kemudian Rasulullah berpesan kepada Abu Sufyan dan orang-orang yang ada hadir ketika itu. Apa kata Rasulullah? Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Kata Nabi SAW berpesan, termasuk ada Abu Sufyan di situ, pesankan kalimatku ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena ini satu langkah lagi, Nabi akan sampai ke kota Mekah. Nah, sebelum pasukan Nabi yang begitu besar jumlahnya 10.000 ini masuk ke kota Mekah, sampaikan kepada penduduk Mekah kalimat, siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya maka mereka aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram mereka aman. Lihat, ada berapa tempat yang dijanjikan oleh Nabi aman? Berapa tempat? Yang pertama tadi rumah Abu Sufyan. Yang kedua, rumah masing-masing yang penting pintunya tertutup. Kemudian masuk Masjidil Haram. Ini cara Nabi SAW untuk mengangkat kedudukan Abu Sufyan tadi. Karena Abbas berpesan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya suka dibangga-banggakan, wahai Rasulullah. Coba buat sesuatu yang membuat Abu Sufyan ini bangga, begitulah. Dan Rasulullah SAW membuat kebanggaan buat Abu Sufyan dengan cara siapapun orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dikunci atau tidak dikuncinya, yang penting masuk di pekarangan rumah Abu Sufyan, dijamin oleh Rasulullah SAW tidak akan disentuh. Aman. Tidak ada pasukan Nabi SAW yang akan menangkapnya, apalagi sampai membunuhnya, enggak bakalan. Karena orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan dalam kondisi aman. Ini sesuatu yang Rasulullah SAW perhatikan. Makanya dalam Islam boleh memperhatikan seperti itu. Jadi ada orang yang di masyarakat itu dia tokoh. Jadi kita harus memposisikan dia tetap sebagai tokoh. Kadang kita kurang memposisikan orang pada posisinya masing-masing. Islam menghormati perkara-perkara dunia seperti ini. Walaupun pada akhirnya nanti Islamnya Abu Sufyan ini akan benar-benar sempurna begitu. Walaupun di awal Islamnya Abu Sufyan ini karena apa? Ancaman siapa? Abbas gitu kan ya. Awal begitu, tapi pada akhirnya nanti dia akan benar-benar belajar Islam, belajar begitu. Yang tadinya pengen dibangga-banggakan dengan keislamannya, pengen diangkat-angkat gitu. Nanti pada akhirnya dia belajar, dia akan meninggalkan itu semua. Tapi di awal-awal agar menarik orang, melembutkan hati masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, boleh kita seperti itu. Tidak mengapa. Karena memang dia layaknya untuk diangkat. Orang yang layak diangkat namanya. Dia tokoh di masyarakat. Kita banggakan dia sebagai tokoh. Dia Pak RW, kita panggil Pak RW. Gak apa-apa. Dia Pak RT, kita panggil Pak RT. Itu satu kebanggaan. Mungkin begitu kan ya? Boleh nggak begitu Bapak? Boleh, tidak ada masalah. Senang orang dipanggil begitu, kita panggil. Itu menunjukkan penghormatan kita kepada mereka-mereka. Tujuannya adalah untuk merangkul, supaya dia dekat dengan kita. Syukur-syukur ikut duduk, ya selama ini dia cuma hanya mendengarkan itu masjid, kajian apa sih? Itu ada tuduhan-tuduhan miring tentang kajian-kajiannya. Nah kita ternyata bersikap dengan sikap yang Masya Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah dia ikut, dengerin, nanti
dengan berjalannya waktu, dia akan tahu dan paham bahwa selama itu hanya sebatas tuduhan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah dimuliakan oleh Allah SWT, kajian kita pada kesempatan pagi menjelang duha ini. Semoga ada ilmu yang didapat dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak, ada beberapa poin-poin lagi sebenarnya terkait dengan Fathu Mekah ini belum bisa saya selesaikan. Mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan lagi terkait dengan Fathu Mekah. Lalu kemudian apa yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy saat Nabi sampai di jantung kota Mekahnya, ketika Nabi menerima kunci pintu Ka'bahnya, kemudian ketika Nabi masuk dalam Ka'bahnya, ada apa di dalam bangunan Ka'bah itu, dan ada berapa ratus patung-patung yang kemudian dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam jamain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.